Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Gita Karisma Dewi dengan NIM 20026120881, dokter muda, Departemen Anestesi dan Terapi Intensif FK Unut, RSUP Sanglah, periode 1 November sampai 12 Desember 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi atau pembahasan terkait dengan topik konsep dasar ICU. Adapun topik bahasan yang akan saya bahas, yang pertama yaitu adalah definisi dan sejarah ICU, kemudian tipe, fungsi, kriteria masuk dan kriteria keluar dari ICU, fast tube speed, dan sedikit terkait dengan HCU, yaitu definisi, jenis, indikasi masuk, dan indikasi keluar dari HCU. Yang pertama saya akan membahas terkait dengan ICU. Di mana ICU berdasarkan definisinya, ICU atau Intensive Care Unit adalah suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri dengan terdapat staf dan perlengkapan khusus untuk observasi, perawatan, dan terapi pasien yang menderita penyakit akut, cedera, atau penyulit-penyulit yang dapat mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa dengan prognosis tubia yang diharapkan masih reversible. Adapun sejarah ICU di mana pada tahun 1953 pada Copenhagen, Denmark, terjadi suatu epidemi kasus polio, di mana pada RS Blackdam yang hanya memiliki satu alat iron lung, sehingga dokter ahli anestesi yaitu bernama Bjorn Eike Ibsen itu berhasil menangani dengan cara tracheostomi dan ventilasi manual. Sehingga sejak itulah berdiri ICU pertama di dunia yang menangani pasien polio. Adapun tipe-tipe ICU itu ada NICU atau Neonatal Intensive Care Unit, kemudian ada PICU atau Pediatric Intensive Care Unit, kemudian ada Cardiac ICU, ada General ICU, ada Respiratory ICU, ada Medical ICU, ada Surgical ICU, Brain ICU, Burn ICU, dan Renal ICU. Adapun ruang lingkup dari ICU sendiri, yang pertama itu adalah diagnosis dan penata laksanaan spesifik penyakit-penyakit akut yang mengancam nyawa dan dapat menimbulkan suatu kematian. Kemudian yang kedua, memberi bantuan dan mengambil alih fungsi vital tubuh sekaligus melakukan tindakan yang segera diperlukan berdaya guna dan berhasil guna untuk kelangsungan hidup. Kemudian yang ketiga, pemantauan fungsi vital tubuh dan penata laksanaan terhadap komplikasi yang ditimbulkan oleh suatu penyakit. Dan yang keempat, memberikan bantuan psikologis pada pasien dan keluarga yang kehidupannya sangat bergantung terhadap obat, alat, dan juga mesin. Adapun klasifikasi ICU itu ada 3, yaitu ada primer, sekunder, dan juga tersier. Dari kemampuan pelayanannya itu sama, di mana meliputi resusitasi jantung paru, pengelolaan jalan nafas, termasuk intubasi trakeal dan ventilasi mekanik, kemudian terapi oksigen, kemudian pelaksanaan terapi secara titrasi, pemberian nutrisi enteral dan juga parenteral, kemudian pemeriksaan laboratorium khusus secara cepat dan juga menyeluruh, fungsi vital dengan alat-alat yang portable selama transportasi pasien gawat, dan kemampuan melakukan fisioterapi dada. Tetapi perbedaan kemampuan pelayanan antara primer, sekunder, dan juga tersier itu terlihat dari 3 poin yang saya berikan, 4 poin yang saya berikan tanda tabel warna merah ini. Di mana yang pertama yaitu pada primer kemampuan pelayanannya pemasangan kateter vena sentral. Sedangkan pada sekunder kemampuan pelayanannya itu pemasangan kateter vena sentral dan juga arteri. Kemudian pada tersier kemampuan pelayanannya sudah meliputi pemasangan kateter vena sentral, arteri, swan guns, dan juga ECP monitor. Kemudian kemampuan pelayanan dari primer itu pemantauan EKG, puls oximetri, dan tekanan darah non-invasif.
Sedangkan pada ICU yang sekunder, kemampuan pelayanannya itu sudah pemantauan EKG plus oximetri, tekanan darah invasif, dan juga non-invasif. Kemudian untuk yang tersier, itu kemampuan pelayanannya sudah meliputi pemantauan EKG plus oximetri, tekanan darah non-invasif dan juga invasif, dan ada Swan Ganz dan juga ICP serta Echo Monitor. Kemudian kemampuan pelayanan sekunder dan tersier itu sudah meliputi melakukan prosedur isolasi dan melakukan hemodialisis secara intermiten dan juga kontinu. Tetapi pada primer itu tidak memiliki kemampuan pelayanan seperti itu. Next, selanjutnya kita membahas terkait dengan kriteria pasien masuk ICU, di mana yang pertama itu adalah pasien dengan prioritas pertama masuk ICU. Untuk pasien prioritas pertama ini adalah pasien dengan kondisi kritis, di mana sangat membutuhkan terapi intensif dan tertitrasi, sehingga sangat membutuhkan yang namanya bantuan ventilasi, alat penunjang fungsi organ, infus obat-obat yang vasoaktif atau inotropik, dan obat anti-aritmia, serta pengobatan lain secara kontinu dan tertitrasi. Contohnya itu adalah pasien pasca bedah kardiotoraksik, sepsis berat, gangguan keseimbangan asam basa, dan elektrolit yang mengancam nyawa. Itu termasuk pasien prioritas pertama. Selanjutnya, pasien prioritas kedua itu adalah pasien yang memerlukan pelayanan pemantauan canggih dari ICU sebab sangat beresiko bila tidak mendapat terapi intensif segera. Misal, pemantauan intensif dengan pulmonary arterial catheter. Contohnya itu adalah pasien yang menderita penyakit dasar jantung paru, gagal ginjal akut dan berat, atau pasien yang telah mengalami pembedahan mayor. Itu termasuk pada pasien prioritas kedua. Sedangkan pasien prioritas ketiga itu adalah pasien yang sakit kritis, di mana tidak stabil status kesehatan sebelumnya sebab penyakit yang mendasarinya atau penyakit akutnya secara sendirian atau secara kombinasi. Kemungkinan sembuh dan atau manfaat terapi di ICU itu sangat kecil. Contohnya itu adalah pasien dengan keganasan metastatik disertai penyulit infeksi perikardial tamponade, sumbatan jalan nafas, atau pasien penyakit jantung, penyakit paru terminal, disertai komplikasi penyakit akut berat. Pengelolaan pada kasus ini hanya untuk mengatasi kegawatan akutnya saja, dan usaha terapi mungkin tidak sampai melakukan intubasi atau resusitasi jantung paru. Sedangkan pasien yang tidak memiliki kriteria masuk ICU adalah yang pertama pasien yang dengan kondisi brain dead, kemudian pasien yang memenuhi kriteria masuk tetapi menolak terapi tunjangan hidup yang agresif dan hanya demi perawatan yang aman. Kemudian pasien vegetatif permanen, pasien yang secara fisiologik stabil dan risiko rendah untuk terapi ICU. Adapun kriteria keluar dari ICU, itu yang pertama adalah penyakit atau keadaan pasien telah membaik dan cukup stabil, tidak memerlukan terapi atau pemantauan intensif lebih lanjut. Kemudian yang kedua, secara perkiraan dan perhitungan terapi atau pemantauan intensif tidak bermanfaat atau tidak memberi hasil yang berarti bagi pasien. Apalagi pada waktu itu pasien tidak menggunakan alat bantu mekanis khusus seperti ventilasi mekanis. Contohnya itu adalah pasien dengan penyakit stadium akhir, yaitu ARDS stadium akhir. Dan jangan lupa untuk selalu menjelaskan kepada keluarga pasien bahwa pasien ini sudah bisa memenuhi kriteria keluar ICU. Memberikanlah penjelasan secara baik dengan menggunakan bahasa yang awam, sehingga keluarga pasien pun bisa memahami dengan baik. Kemudian yang ketiga, pasien atau keluarga menolak untuk dirawat lebih lanjut di ICU. Ini termasuk keluar ICU secara paksa. Kemudian pasien hanya perlu observasi secara intensif saja, sedangkan ada pasien lain yang lebih gawat yang perlu terapi dan observasi yang lebih intensif. Pasien seperti ini hendaknya diusahakan pindah ke ruangan yang khusus untuk pemantauan secara intensif, yaitu masuk HCU atau High Care Unit.
Terapi dasar ICU itu adalah fast tube beat, di mana ini adalah cara untuk membantu mengingat. Yang pertama F itu adalah feeding, A itu adalah analgesia, S itu adalah sedation, T itu adalah thromboprophylaxis, H itu adalah head up, U itu adalah ulcer prophylaxis, G itu adalah glycemic control, S itu adalah spontaneous breathing trial, B itu adalah bowel movement, I itu adalah indwelling catheter, dan D itu adalah drug de-escalation. F itu adalah feeding, di mana secara umum 5,6 kJ atau 5,6 kJ per kilogram per hari adalah asupan target yang dapat diterima dan dapat dicapai. Tetapi pasien sepsis atau trauma itu dapat memerlukan energi hampir 2 kali lebih banyak selama fase akut. Jika pemberian makanan oral tidak memungkinkan, nutrisi enteral lebih dipilih daripada nutrisi parenteral dan harus dimulai sejak dini dalam 24-48 jam sejak masuk ICU. Pemberian nutrisi ini sangatlah penting, terutama pada pasien-pasien ICU, karena uh, untuk membantu dalam proses recovery atau penyembuhan pasien. Selanjutnya, itu adalah analgesia. Nyeri turut mempengaruhi pemulihan psikologis dan fisiologis pasien, dan pemberian analgetik memadai bagian integral dari manajemen perawatan intensif yang baik. Nyeri pada pasien sakit kritis itu dapat diukur melalui perilaku, misal ekspresi wajah dan gerakan, dan indikator fisiologis, misal detak jantung dan tekanan darah. Semisal pasien yang menggunakan alat bantu ventilasi itu bisa diukur skala nyerinya menggunakan BPS atau Behavioral Pain Scale. Kemudian untuk pemberian terapi analgesia sendiri pada pasien-pasien ICU itu bisa menggunakan opioid itu seperti fentanyl dan bisa dikombinasikan dengan menggunakan obat-obatan yang non-steroid atau menggunakan obat-obatan seperti paracetamol. Seperti itu, di mana untuk fentanyl dan paracetamol sendiri itu memiliki kinerja yang berbeda sehingga efektif untuk mengatasi analgesia bila dikombinasikan. Selanjutnya itu adalah sedation. Sedasi itu sangat penting bagi pasien ICU, tetapi tidak ada aturan berapa banyak dan seberapa sering obat diberikan, dengan perhatian bahwa pemberian sedasi itu harus dititrasi pada individu. Penghentian sedasi transien harian dapat mengurangi efek tidak menguntungkan dan lama rawat inap ICU. Kemudian T itu adalah thromboembolic prophylaxis, di mana prophylaxis thromboemboli ini belum banyak digunakan, namun tingkat mortalitas dan morbiditas terkait thromboemboli vena cukup besar dan dapat dikurangi dengan prophylaxis. Direkomendasikan bahwa semua pasien menerima setidaknya heparin subkutan, kecuali dikontraindikasikan. Manfaat prophylaxis harus ditimbang terhadap risiko komplikasi perdarahan, di mana tromboembolik prophylaxis ini untuk membantu pencegahan terbentuknya trombus atau emboli yang bisa menimbulkan suatu penyakit yang lebih berbahaya lagi, mungkin seperti timbulnya suatu iskemik ataupun nantinya bisa terjadi infak, terutama seperti di daerah saraf seperti itu yang bisa menimbulkan cerebrovascular disease karena ada suatu trombus atau emboli pada pembuluh darahnya. Mungkin seperti itu contohnya. Kemudian tromboemboliprophylaxis ini juga tidak hanya mekanik maupun tidak hanya medik, tapi juga bisa non-medik. Untuk medik mungkin menggunakan heparin, tetapi untuk non-medik itu bisa dimiringkan kanan kiri pasiennya setiap beberapa jam, mungkin setiap 2 jam seperti itu. Selanjutnya, head of the bed elevated, di mana head up pada 45 derajat itu dapat mengurangi kejadian reflux gastroesophageal pada pasien dengan ventilasi mekanik dan dapat menurunkan angka pneumonia nosokomial ketika pasien dirawat semi-recumbent. Kemudian ulcer prevention, pencegahan ulkus terutama untuk pasien dengan gagal nafas atau kelainan koagulasi, sedang dalam terapi steroid atau dengan riwayat ulkus gastroduodenal yang beresiko lebih tinggi terkena perdarahan gastrointestinal berhubungan dengan stres. Ada beberapa opsi perawatan termasuk antasida,
sucralfate, antagonis reseptor H2 itu dengan menggunakan cimetidine, ranitidine seperti itu, dan inhibitor pompa proton yang diusulkan. Glucose control, kadar gula darah yang ketat itu 80-110 mg per desiliter, mungkin sulit untuk dipatuhi dalam perawatan pasien rutin. Tetapi banyak unit sekarang bertujuan menjaga kadar gula darah di bawah sekitar 150 mg per desiliter sesuai dengan rekomendasi dari pedoman-pedoman yang baru-baru diterbitkan untuk pengelolaan sepsis berat dan juga shock septic. Tetapi pada ICU itu kontrolnya itu targetnya itu biasanya di bawah 180 mg per desiliter. Ini glucose control ini penting untuk mencegah terjadinya suatu kondisi hiperglikemik atau diabetes. Spontaneous breathing trial itu untuk S itu spontaneous breathing trial, di mana penilaian harian dari uji pernapasan spontan telah terbukti sebagai metode yang aman, efektif, dan sangat prediktif untuk menentukan pasien mana yang akan mentolerir penyapihan ventilator. Ventilasi mekanik yang berkepanjangan telah dikaitkan dengan peningkatan angka pneumonia terkait ventilator, rawat inap, dan juga kematian total. Bowel movement itu untuk B itu bawah movement, di mana gangguan motilitas gastrointestinal termasuk ileus, konstipasi, dan juga diare sering terjadi pada pasien sakit kritis dan dapat memberi beban tambahan. Diare dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit, dehidrasi, iritasi hemoroid, anemia, dan juga delirium. Konstipasi itu juga dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada pasien yang signifikan, intoleransi makanan, dan juga delirium. I itu adalah indwelling catheter, di mana kateter yang menetap termasuk kateter urin, arteri, vena sentral, arteri paru, dan dialisis umumnya digunakan pada pasien-pasien kritis yang pada pasien-pasien ICU. Kateter itu dipasang dengan menembus mekanisme perlindungan alami tubuh sehingga berisiko tinggi terhadap infeksi lokal dan juga sistemik. Penghentian dan pelepasan dini ketika kateter ini tidak lagi diperlukan, tetap merupakan strategi penting untuk mengurangi infeksi terkait kateter. Kemudian D itu adalah de-escalation, terapi antimikroba empiris sangat penting untuk pengobatan infeksi nosokomial yang serius. Setelah patogen diidentifikasi dan sensitivitas atau resistensi antimikroba telah dilaporkan, regimen harus dikonversi ke antibiotik spektrum sempit, hemat biaya, dan spesifik patogen. Praktik ini dikenal sebagai deeskalasi antibiotik atau perampingan, meminimalkan paparan terapi antimikroba spektrum luas. Kemudian saya akan membahas sedikit terkait dengan HCU, di mana HCU sendiri berdasarkan definisinya adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit bagi pasien dengan kondisi respirasi, hemodinamik, dan kesadaran yang stabil dan masih memerlukan pengobatan, perawatan, dan observasi secara ketat. Pasien tidak memerlukan perawatan ICU, tetapi belum dapat dirawat di ruang biasa karena memerlukan observasi yang begitu ketat. Kemudian fungsi dari HCU sendiri sebagai unit perawatan antara ruang rawat biasa dengan ICU, pada HCU tidak diperlukan perawatan canggih seperti ICU tetapi perlu kewaspadaan dan observasi secara ketat. Kemudian ruang lingkup ICU sendiri itu tingkat kesadaran, fungsi pernafasan, dan sirkulasi dengan interval waktu minimal 4 jam atau disesuaikan dengan keadaan pasien, oksigenasi dengan menggunakan oximeter secara terus-menerus, keseimbangan cairan dengan interval waktu minimal 8 jam atau disesuaikan dengan keadaan pasien. Kemudian indikasi masuk dan keluar HCU. Indikasi masuknya adalah pasien dengan gagal organ tunggal yang mempunyai risiko tinggi untuk terjadi komplikasi, pasien yang memerlukan perawatan perioperatif, dan indikasi keluar, pasien sudah stabil, tidak lagi membutuhkan pemantauan yang ketat, dan yang kedua, pasien yang memburuk sehingga perlu pindah ke ICU. Ini adalah daftar pustaka yang saya pergunakan untuk penyusunan PowerPoint ini, di mana ada jurnal dengan pedoman penyelenggaraan pelayanan intensive care unit ICU di rumah sakit. Ini adalah yang dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian juga pedoman penyelenggaraan pelayanan high care unit atau HCU di rumah sakit yang juga dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila dalam PowerPoint ini atau dalam pembahasan kali ini ada hal-hal yang masih kurang dan mungkin mohon maaf juga atas kesalahan kata atau perbuatan selama penyampaian.
Besar harapan semoga segala hal yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat, dan akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.